Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan P3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fathul Alim, mahasiswa PPG dalam jabatan P3 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 254267 32144. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di MANU Ma'arif Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dengan materi Al-Quran Mukjizat Nabiku dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini perlu kita syukuri karena kita dipertemukan oleh Allah dengan keadaan yang sehat, dan kesyukuran itu kita implementasikan pada hari ini, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu, karena mencari ilmu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi Al-Quran Mukjizat Nabiku. Namun sebelum materi ini disampaikan oleh Pak Guru, kita awali dulu dengan kita berdoa. Semoga apa yang nanti kita pelajari ya dimudahkan oleh Allah. Kemudian dijanjikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Selanjutnya Bapak akan absensi. Untuk yang tidak hadir siapa ya? Ada anak-anak? Siapa? Septiana. Hanya Septiana saja ya? Apa? Enggak berangkat kenapa ya? Sakit. Ya. Yang kita doakan semoga Septiana bisa mengikuti pembelajaran kita yang akan datang. Doakan semoga sehat-sehat selalu, dan untuk kalian tetap semangat dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu, karena untuk masa depan kalian, gitu ya. Untuk mengawali pembelajaran kita, masih semangat ya anak-anak ya. Kita awali dengan ice breaking ya, dengan tepuk tangan. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 3 2 kali. Ya, terima kasih. Semangat ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran.
Hari ini kita mempelajari Al-Quran mukjizat Nabiku. Siapa? Nabi kalian? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kalian ketahui bahwa dalam pembelajaran ini materi Al-Quran adalah mukjizat Nabiku. Yang harus kalian ketahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyajikan kemukjizatan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan tentang kemukjizatan Al-Quran. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengorganisasi informasi tentang contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran dengan mengaitkannya pada tantangan kehidupan modern. Ya. Yang pertama, apa anak-anak? Kalian mampu menyajikan kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, ya, kalian mampu dapat mendeskripsikan kemukjizatan Al-Quran. Yang ketiga, mampu mengorganisasikan tentang contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran dan mengaitkannya dengan itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita ke materi, ya, Guru akan menanyakan seputar kemukjizatan Al-Quran, gitu ya. Nanti bisa dijawab oleh anak-anak. Bisa. Yang pertama, menurut kalian, mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW? Itu yang tahu? Ya, Hadisa? Ya, karena Al-Quran bersifat abadi dan berlaku sepanjang zaman. Abadi karena kalamullah, gitu ya. Ada lagi? Natik? Natik. Namanya siapa? Gak bisa. Ada lagi? Jadi anak? Ya, yang terpenting kemukjizatan Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW itu bersifat abadi karena kalamullah. Kemudian di dalam Al-Quran Allah juga berfirman sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, apa perbedaan antara mukjizat Al-Quran dengan mukjizat para nabi sebelumnya? Ada yang tahu? Anak? Kalau Al-Quran? Karena perbedaan mukjizat Al-Quran dengan mukjizat para nabi yang terdahulu. Kalau mukjizat nabi terdahulu itu bersifat indrawi, bisa dirasakan oleh panca indera, dilihat, terus didengar. Kalau Al-Quran tidak bersifat maknawi, ya. Yang ketiga, bagaimana Al-Quran diturunkan pada abad 14 yang lalu, tapi masih relevan dengan kehidupan modern. Rasidah? Karena mengenal Al-Quran tidak hanya berupa hukum ibadah, tapi juga mencakup akhlak, ilmu pengetahuan, sosial, sains, dan membantu energi. Karena Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ajarannya tidak hanya mencakup ibadah saja. Ada sosial, politik, akhlak, dan lain sebagainya. Jadi bisa dipedomani sampai masa yang akan datang.
Di samping itu Al-Quran juga menceritakan tentang masa lalu dan masa yang akan datang. Yang keempat, bisakah kalian menemukan contoh pemujizatan Al-Quran? Jadi anak, bisa? Ada yang bisa anak? Contoh pemujizatan Al-Quran pada zaman modern apa? Aisyah. Jadi di Al-Quran itu ada menceritakan tentang kejadian awal manusia, yaitu manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Kemudian di surat Ar-Rahman Allah juga menjelaskan tentang apa? Dua air laut yang sejajar. Jadi di laut itu ada air tawar dan air asin. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan masih banyak lagi contoh-contoh Al-Quran di zaman modern. Anak-anak, sekarang kita ke materi pembelajaran. Ya. Apa tadi materi kita? Al-Quran adalah mukjizat Nabi itu. Yang kita pelajari pertama, pengertian mukjizat, ya. Secara etimologi, secara bahasa, mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu i'jazun mukjizatun, yang pada awal mempunyai arti melemahkan atau mengalahkan lawan. Jadi mukjizat awal kata mempunyai arti melemahkan atau mengalahkan lawan. Kemudian berkembang menjadi arti sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Secara istilah atau etimologi, seorang ulama yang bernama Mana Al-Qattan menerangkan bahwa al-mu'jizatu hiya amrun khariqun bil adati maqrunun bitahaddi salimun anil mu'arabati. Jadi mukjizat adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, dengan adat kebiasaan. Jadi yang pertama, mukjizat mempunyai arti amrun khariqun lil adati, sesuatu hal yang bertolak belakang dengan adat kebiasaan. Yang kedua, maturunun bitahaddi, tidak seperti biasa. Yang ketiga, salimun anil mu'aradati. Apa ya? Salimun anil mu'aradati, yang mempunyai arti melawan tantangan dengan tantangan. Jadi ada 3 komponen menurut Mana Al-Qattan. Yang pertama, khariqun lil adati. Yang kedua, maqrunun bitahaddi. Yang ketiga, salibun anil mu'adati. Selanjutnya, tujuan dan fungsi mukjizat. Yang pertama, tujuan mukjizat diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Yang pertama, untuk membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran Rasul atau utusan Allah, khususnya berkaitan dengan tantangan yang harus dihadapi ketika berdakwah. Seperti Nabi Musa ketika berdakwah melawan Raja Fir'aun. Mukjizat Nabi Musa, mukjizatnya apa? Tongkat yang berubah jadi apa?
Karena ketika itu Raja Fir'aun menggunakan sihir. Kalau Nabi Muhammad, ya nanti fungsi utama yang pertama bukti atas kebenaran pengakuan dan pengakuan kenabian dan kerasulan. Jadi fungsinya sebagai pembuktian kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan dan mampu melemahkan dan mengalahkan lawannya. Paham ya anak-anak ya? Jadi tujuannya yang pertama untuk membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran para rasul. Ya, khususnya berkaitan dengan tantangan yang dihadapi ketika berdakwah. Yang kedua fungsi dari mukjizat yaitu bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan, mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menentang para nabi atau rasul. Selanjutnya relevansi mukjizat dengan umatnya. Biasanya mukjizat itu berkaitan dengan hal yang dianggap unggul, ya. Seperti pada zaman Nabi Musa, itu mengalahkan tantangan tukang sihirnya Raja Fir'aun. Karena zaman itu jaya-jayanya sihir. Yang kedua Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan, seperti penyakit kusta, terus mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Kalian pernah dengar itu? Ya, Nabi Isa itu mukjizatnya menyembuhkan orang yang mempunyai penyakit kusta yang sulit disembuhkan, dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Paham, Mam? Masih semangat, Mam? Iya, Mam. Yang ketiga Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ketika itu masyarakat Quraisy, ya, maju di bidang sastra, ya. Ketika Nabi Muhammad diutus di Makkah, kaum Quraisy itu, ya, waktu itu jaya-jayanya ilmu sastra berkembang di masyarakat Quraisy. Jadi Al-Quran datang, ya, Al-Quran datang di zaman itu, di zaman keemasan kesusastraan. Jadi sampai-sampai Nabi itu disebut sebagai seorang tukang sihir. Jadi Al-Quran itu bahasanya mengandung nilai-nilai sastra yang amat tinggi. Kita lanjut, syarat-syarat mukjizat ajaibah. Yang pertama, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Ada kebiasaan. Orang yang Jawa menyeleneh, ya. Yang ketiga, hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi, yaitu nabi atau rasul. Yang keempat, terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Yang kelima, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun mampu mengalahkan mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 syarat mukjizat. Ya, yang pertama, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan siapapun kecuali Allah. Yang kedua,
sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Tolong nuwun nyeleneh. Yang ketiga, hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi, nabi atau rasul. Yang keempat, terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Yang kelima, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun yang dapat mengalaskan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Sampai di sini anak-anak paham? Ya. Kita lanjut ke macam-macam mukjizat. Mukjizat dibagi menjadi dua. Yang pertama, mukjizat fisik atau kasat mata, indra, bisa dirasakan oleh panca indra. Dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indra, dilihat, didengar, dicium, ya, diraba, dirasa. Yang kedua, diperlihatkan untuk manusia biasa yang tidak menggunakan kecerdasan akal. Seperti itu tongkatnya Nabi Musa. Terus apa lagi? Perahunya Nuh. Dibatasi oleh ruang dan waktu, yaitu hanya umat tertentu. Kalau umat Nabi Musa ya berarti pas umat Nabi Musa saja. Untuk mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa. Yang kedua, mukjizat maknawi. Jadi yang pertama fisik, yang kedua maknawi. Mukjizat maknawi mempunyai arti tidak kasat mata, bersifat akli, rasional. Tidak mungkin dicapai dengan panca indera, tetapi harus dengan kekuatan akal atau kecerdasan pikir. Yang kedua, hanya dikenali oleh orang yang berpikir sehat. Jadi yang tidak mempunyai akal sehat, ya, termasuk ketika itu zaman jahiliyah, orang-orang yang akalnya tidak sehat karena dipengaruhi oleh apa? Sifat dengki, ya, sehingga menutupi akal sehatnya, dia tidak mengakui Al-Quran. Jadi yang kedua, dikenali orang yang berpikir sehat, cerdas, mempunyai mata hati. Akhirnya ketika dia melihat sesuatu itu, dia berpikir dengan kepakaran. Yang ketiga, bersifat universal dan abadi, berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Jadi Al-Quran itu bisa digunakan, bisa dipedomani sampai akhir zaman nanti. Tentunya Al-Quran. Selanjutnya, aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, bahasanya khas, tidak dapat ditiru, ya. Seperti dulu ada nabi palsu, ya, yang meniru Al-Quran. Apa surat apa? Surat Al-Fil. Dia berkata Al-Fil, Mal-Fil, disamakan dengan Al-Quran. Tapi ternyata jadi apa guyonan orang-orang Quraisy waktu itu. Yang kedua, bahasanya indah, lugas dan menyentuh hati. Dan selanjutnya, makna beragam dalam berbagai susunan. Di maknanya beragam dalam berbagai susunan. Yang keempat, ya, kisah Umar masuk Islam setelah dengan surat Toha. Kalian pernah dengar Umar bin Khattab yang mempunyai watak yang keras ketika mendengarkan adiknya membaca Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ketika itu Umar bin Khattab langsung bergetar dan berkata kepada adiknya, apa yang kamu baca itu?
yang saya baca Al-Quran, yaitu wahyu Allah yang diberikan Nabi Muhammad. Terus Umar bin Khattab minta dipertemukan dengan Nabi Muhammad, artinya disuruh. Ketika tadinya ya gemetaran, gemetar. Ada kekhawatiran kalau Umar bin Khattab itu nanti marah-marah kepada Nabi Muhammad. Ketika itu dipertemukan dengan Nabi Muhammad dan membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengarkan bacaan surat Toha. Aspek bahasa detail, keunikan bahasa Al-Quran. Yang pertama, pengulangan huruf dalam surat, yaitu pada awal surat. Alif lam mim, ingat ulang beberapa kali itu. Yasin, Qaf, dan lain sebagainya. Kan unik itu, ya. Huruf tapi bisa dibaca. Alif lam mim. Tidak bacanya alamat, tidak. Alif lam mim. Kalau tidak mengetahui ilmu tajwid, itu biasanya salah dalam membaca alamat, ya. Yang kedua, keseimbangan kata hidup mati, dunia akhirat. Itu di materi itu ada berapa? Jadi di dalam di dalam Al-Quran itu kata al-haya, ya, kata hidup dan kata mati itu jumlahnya sama. Ada 145 kata al-haya di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran kata al-maut, mati, ada 144, seimbang. Kemudian kata ad-dunya ada 115 dan al-akhirah ada 115. Kemudian yang ketiga tadi universal dan abadi. Anak-anak, sekarang kita sampai pada akhir pembelajaran kita, yaitu diskusi, ya. Bapak mau membentuk 3 kelompok, 1 putri dan 2 laki-laki. Kelompok 1 ini dengan ketua siapa? Mas Pawas. Kelompok 2 Mas Sony. Kelompok 3 Anissa. Ya, dan itu bisa dimulai diskusinya. Mana saja nampak? Bapak bentuk bisa, ya. Jawabnya tulis sini, ya. Memang ada yang bisa kebentuk. Ya, harus ya. Dan nanti harus iya. Kelompok 1 ada yang bisa dibantu? Nama saya Awas Burhanuddin Munif dari kelompok 1 akan menjawab nomor 1, identifikasi masalah terkait keraguan terhadap kebijakan Al-Quran. 1, sebagian orang melakukan kegiatan Al-Quran karena dianggapnya kitab kuno yang tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 2, ada pula yang lebih percaya pada sains ramalan atau filsafat modern kepada wahyu, sebab mereka menilai mukjizat Al-Quran tidak dapat diartikan secara empiris. 3, kurangnya pemahaman terhadap bahasa Arab, konteks turunnya wahyu dan kandungan ilmiah Al-Quran membuat sebagian orang sulit menganggap istimewaannya. Dari kelompok 1 Dan ada tanggapan dari nomor 2 atau kelompok 3 atau menambah? Talisa nambah tambah apa? Jadi kelompok 1
menjawab bahwa sebagian orang banyak meragukan Al-Quran karena dianggap kitabnya kitab kuno, ya, tidak relevan dengan perkembangan pengetahuan modern ini. Orang beriman, orangnya keimanan, dan lain sebagainya. Tidak ada tanggapan? Tidak? Ya, kalah mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Hantu Panggilan 2. Dengan saya tidak barang saya. Saya Salisa Maulid Rumah. Saya Salisa. Di sini kami ingin menjelaskan saya soal 3 relevansi mukjizat Al-Quran dengan tantangan dalam modern. Mukjizat Al-Quran memiliki relevansi abadi yang berfungsi sebagai jawaban atas tantangan modern. Poin A, relevansi dengan sains atau ilmu sendiri. Tantangannya berupa konflik antar agama dan sains, ateisme dan sekularisme. Relevansi mukjizat, ayat-ayat kaumiyah dalam Al-Quran menunjukkan adanya harmoni dan keselarasan antara kaum dan penemuan terjadi. Hal ini menegaskan bahwa sains benar akan paham bahwa pada pengetahuan bahasa Allah sebagai bentuk alam semesta. Dan poin B, relevansi dengan teknologi. Tantangan discussion digital, penyebaran informasi masuk atau hoax dan krisis moralitas. Relevansi mukjizat yaitu A, keabadian teks, keaslian teks Al-Quran yang tidak berubah, atau mukjizat pemeliharaan. Jadi jaga kebenaran mutlak di tengah banjir informasi dan realitas kebenaran di media sosial. Dan poin C, relevansi dengan ide dan sosial akan investasi ini. Tantangan, relativisme moral, krisis keadilan sosial, dan integrasi keuangan. Relevansi mukjizat, sistem hukum asli, Al-Quran menawarkan solusi hukum dan etika yang berpihak dan adil. Terbukti mampu menciptakan masyarakat yang adil. Contohnya, prinsip keadilan ekonomi, hak perempuan, dan larangan riba. Adakah yang ditanyakan teman-teman semua? Yang ditanyakan kelompok 1, ya, kelompok 2, beda semua? Ya. Sudah? Ada yang nambah? Ada sekian dari Ya. kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi hasil presentasi anak-anak, dan pada kesempatan kali ini anak-anak sebelum mengakhiri pelajaran ini Pak Guru mau bertanya pada kalian, apakah kegiatan pembelajaran ini sangat menyenangkan apa tidak? Iya. Ya. Yang kedua, apakah untuk kalian materinya menarik? Yang terpenting pada masa ini ya, di jelasnya budaya, kita masih harus selalu berpegang teguh pada ajaran-ajaran Al-Quran. Ya, kita berdomani untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dan akhirnya Pak Guru ucapkan terima kasih dan selamat untuk kalian belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.